Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan Sol GT, langsamnya kecil banget. Kadang berhenti di lampu merah, ini motornya suka mati. Lepas gas habis besar, habis dipelintir, kadang lepas gas, ini dia juga mati. Ini kendalanya sebenarnya cukup simpel, hanya terjadi pada bagian ruang gerak ISC-nya. Dia sempit ataupun bisa diindikasikan bahwa TB-nya kotor, ataupun ruang ISC, ruang sensor ISC-nya dia agak sedikit sempit karena kerak ataupun kotoran. Juga bisa indikasi bahwa ISC-nya kurang pas setelannya atau error. Nah, bagaimanakah melihat pada data sistem scanner? Kalau kameraku ngeblur, melihat data di scanner ketika kondisi ISC di sini, ruang ISC, ruang TB dia kotor. Kita bisa melihat pada bagian kontrol putaran langsam. Bentar, ada berisik ya Mas Bro. Di sini kontrol putaran langsam ini adalah nilai koreksi dari ISC ataupun ruang gerak ISC. Oke, saya ulangi. Kontrol putaran langsam di sini adalah nilai ruang gerak ISC. Ketika nilainya di atas 25%, biasanya ini ruang ISC-nya dia kotor ataupun ruang geraknya dia terbatas. Normalnya berapa? Normalnya yaitu nilai maksimalnya di 25%. Jika di atas 25, 35, apalagi di 46, ini bisa diindikasikan bahwasanya ruang ISC-nya dia terbatas ataupun ada yang banyak kotoran lah. Oke, kita cek dulu ISC-nya ya Mas Bro. Kita matikan dulu. Bentar, saya menata tripod. Kita ambil lap, kita masukkan ke bagian ruang ISC-nya. Oke, kita setel ulang ISC-nya. Oke, kita cek kondisi kelayakan dari sensor ISC. Coba kita putar masuk ke dalam. Kontak on, dia gerak. Kontak off, dia gerak normal. Yang pertama ketika kontak on, di sini ada gerak maju putaran sekitar 5 kali putaran dari ISC. Ketika kontak off, dia ada gerak putaran sekitar 10 kali putaran. Lalu mundur ke belakang sekitar 3 kali putaran. Bentar, berisik Mas Bro. Saya ulangi di sini. Ketika kontak on, di sini ada sekitar 5 kali putaran dari gerak as ISC. Oke, tak off kan lagi. Tak zoom. Saya zoom di sini ya Mas Bro. Kontak on, ada sekitar 5 kali putaran dari as plunger ISC. Kontak off, ada putaran 10 putaran ke atas dan 4 kali atau 3 kali putaran ke bawah. Ini menunjukkan bahwa sinyal positif dan negatifnya dari keempat kabel ISC di sini bagus. Nah, permasalahannya di sini adalah ruang gerak ISC-nya dia terlalu terbatas, bisa dari kotor ataupun setelan ISC-nya kurang pas. Nah, untuk sistem penyetelan di sini kalau menggunakan scanner,
Ini putarannya, ini putar mentok. Ini putar mentok. Oke, dia mentok. Gini. Untuk cara pemutarannya gini, kita putar set, set. Udah mentok. Kita putar setengah, satu setengah. Satu setengah kita pasang kembali pir plunger ISC nya. Kita pasang seal o-ringnya juga. Lalu kita masukkan. Ini dengan kondisi satu syarat, ruang ISC nya ini kita sudah bersihkan. Oke, tinggal kita pasang. Kita pasang plat penguncinya juga. Lalu kencangkan. Oke, ketika di sini sudah kencang, kita nyalakan kondisi motor. Nah, di sini ketika kita menyalakan motor, langsamnya pasti naik turun. Har 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 har. Ini biarkan hidup sebentar, sekitar 15 detik. Har 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 har. Oke, kita matikan. Lalu kita reset ISC-nya pakai scanner. Bentar. Ini scannernya baru kita mulai. Kalau main reset ISC manual, ini sudah saya bahas videonya tempo dulu, ataupun videonya mungkin sudah sekitar 1 tahunan reset ISC dengan cara manual. Oke, kita pakai scanner. Oke, scanner sudah dinyalakan. Kita masuk ke menu diagnosa. Lalu kita langsung saja masuk ke bagian menghapus nilai koreksi ISC. Untuk sejarah kerusakan di sini tidak ada, tinggal kita tekan enter ya Mas Bro. Untuk 01 tidak perlu reset, 02 reset ISC dikarenakan kita sudah memajukan plunger ke dalam. Tinggal kita tekan enter saja di sini. Oke, ini nilai koreksinya. Ini kita enter tadi sampai 3 kali. Kita nilai koreksinya sampai di angka 0, karena ini untuk menyesuaikan ruang gerak ISC nya dari ruang TB nya tadi. Dia menyelaraskan ataupun menyesuaikan, istilahnya gitu. Oke, setelah dienolkan, kita coba keluarkan. Kita masuk ke bagian mode standar. Mode standar, matikan, nyalakan, matikan kembali, nyalakan kontak. Oke, coba kita nyalakan. Nah, di sini RPM-nya gede. Dia mulai turun di 1600-an. Nah, oke. Coba kita lihat nilai koreksi tadi di bagian kontrol putaran langsam. Ntar sambil menunggu penyesuaian dari ruang gerak ISC. Ini putaran mesin sudah di 1600. Kontrol putaran langsam sudah di 8%. Oke, terjadi masalah tadi. Oke, saya lanjutkan videonya. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang kontrol putaran langsam. Sebelum kita bersihkan ataupun sebelum kita reset, ini tingginya putaran langsam di berapa tadi? Di 46%.
setelah kita bersihkan dan setelah kita setel, kontrol putaran langsam ini menjadi di 6,5%. Kalau ada yang tanya lagi berapakah nilai maksimal? Nilai maksimal ruang gerak ISC ketika membaca scanner ini di 25%. Ini batasnya. Kalau di atas 25 kita wajib buka ISC, kita setel, kita reset, dan kita bersihkan. Oke, putaran mesinnya juga sudah standar, semuanya standar. Dan kalau Anda sempat memperhatikan pada nilai tegangan baterai, ketika putaran langsamnya di sini terlalu kecil, maka nilai pengisian yang terjadi dia menjadi di 12. Artinya ketika putaran langsam dia rendah, dia juga mempengaruhi nilai pengisian ke bagian tegangan aki. Otomatis ketika pengisiannya lemah, otomatis aki juga gampang ngedrop. Itu seberapa pengaruh ketika putaran ISC-nya, putaran langsamnya dia mengalami sebuah masalah. Kalau yang memperhatikan video saya tadi, bisa diperhatikan nilai pengisiannya dia sempat terbaca angka merah. Ada yang di angka 12 dan 13, dia nggak nyampe di angka 14. Itu kenyataan real data yang terjadi ketika putaran mesinnya di 1200 ataupun di 1100. Oke ya Mas Bro, mudah-mudahan video di sini ada manfaat. Kurang lebihnya saya menerangkan juga ada faedahnya di bulan suci Ramadan ini. Jadi nggak melulu tentang apanya, tentang adanya kita belajar tanpa melihat data. Hanya sekedar istilahnya tebak-tebakan. Tapi kalau memang tidak ada data scanner, kita wajib melihat dari kondisi langsamnya dari knalpot di sini Mas Bro. Tadi kan putaran langsamnya dia terlalu rendah ataupun terlalu kecil. Ini pasti RPM-nya dia juga rendah. Kalau tanpa menggunakan scanner, saya juga tidak mengecilkan hati yang belum punya scanner. Mudah-mudahan di tahun depan ada uang buat ngumpulin duit bisa beli scanner, amin. Oke, ini sudah selesai ataupun sudah kelar di kerjaan Soul GT. Kalau Mas Anam ini lagi ngerjakan Scoopy ganti CKP. Nanti kita juga lihat apakah bisa sebenarnya CKP ini diakali. Sebenarnya bisa, tapi saya belum punya part transistor 3144. Jadi ketika transistor hole-nya dia error, salah satu keempat kakinya dia error, ini bisa diakali dengan menggunakan mengganti transistornya saja. Oke Mas Bro, cukup sekian. Salam dari saya JJ Channel, mantap.